lakukan perubahan dari lelaku-lelaku yang kurang baik sebelum Ramadan, dan saat ini kita ditempa dalam proses candra di muka Ramadan ini yang kelak akan menjadi pribadi-pribadi yang indah. Para pendengar, ketika usia kita makin bertambah, makin luas bumi yang kita rambah, makin perlu kita merenungkan diri, menghitung aib dan dosa kita selama ini. Makin perlu kita mendekatkan diri kepada Allah, penyedia segala ampunan. Kian hari manusia menghadapi kerasnya kehidupan. Makin perlu kita berhenti sejenak, duduk dengan tenang, memperbanyak zikir dan doa kepada Allah. Kita mesrai Sang Ilahi Rabbi, penyedia segala solusi. Dalam suasana Ramadan ini, lisan tanpa putus untuk selalu berzikir. Zikir menjadi sarana dan wahana kita untuk menjadikan jiwa kita semakin tertata. Hidup pun akan tertuntun dalam kebaikan. La yazalu lisanuka radbam min dzikrillahi azza wa jalla. Kau jaga lisanmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Para pendengar, hidup tanpa sentuhan zikir, hatinya akan semakin tandus dan tidak memiliki arah yang jelas. Orientasinya hanya berhenti pada kesenangan sesaat. Berapa banyak manusia yang masih hidup dalam kelalaian, sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Jangan sampai saat kita tiada, hanya meninggalkan jejak 3 baris, yaitu nama, tanggal ketika dilahirkan, dan tanggal ketika kematian. Karenanya, Ramadan ini mari kita tangkap sebagai momentum untuk muraqabah, untuk menumbuhkan jiwa bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, untuk muhasabah, wahana kita untuk selalu introspeksi diri, dan wahana mujahadah, kesungguhan kita meningkatkan kualitas diri, menyongsong hari esok dengan kualitas yang lebih baik. Imam Ibnu Athaillah pernah mengingatkan bahwa rontoknya iman itu akan terjadi pelan-pelan, terkikis sedikit demi sedikit, sampai akhirnya tanpa terasa habis, tidak tersisa. Jadi merawat iman itu seperti halnya kita merawat tanaman. Apa yang harus kita lakukan agar tanaman iman itu tumbuh dengan subur dan kokoh? Ya, kita harus rawat tanaman itu, kita pelihara tanaman itu, rutin dipupuk, diberi nutrisi, agar pertumbuhannya sesuai dengan harapan. Begitu pula dengan tanaman iman kita. Iman perlu dirawat. Iman memerlukan nutrisi agar dia tumbuh subur dan kokoh. Bila iman tak dirawat, bisa jadi akan tergerus, bahkan bisa jadi iman itu akan lemah, layu, dan mati. Iman yang lemah akan membuat hati ini tidak lagi peka menangkap pesan-pesan kebaikan. Akhirnya kita kehilangan getaran-getaran ruhani. Yang lama-kelamaan batin seseorang itu menjadi gersang. Tidak punya pegangan hidup yang pasti. Walaupun
secara lahiriah dan alam pikirannya makin maju, namun jiwanya semakin sepi dan gersang. Para pendengar yang berbahagia, menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, setidaknya ada 4 cara yang bisa kita lalui untuk meraih agar hati ini semakin mantap, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita rawat iman itu agar mengakar kuat dalam diri. Kata Habsyi As-Siddiq, bila hati seseorang itu telah mengakar keimanan kepada Allah, maka seluruh anggota tubuhnya memancarkan aroma surgawi, terpancar dalam wajah dan tindakan yang menyinarkan kekhusyuan, batin yang tumakninah, dan selalu tersambung kuat dengan Allah dalam setiap gerak hidupnya. Semakin dalam akarnya, akan semakin kuat pohon iman itu berdiri kokoh dan tidak mudah tumbang walau dihantam badai ujian. Bagaimana cara mengokohkan akar iman ini? Yang terpenting adalah menjaga keistiqomahan kita. Rangkaian ibadah di bulan Ramadan seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah, berbagi, ini menjadi rajutan-rajutan yang bisa kita tenun dengan indah, menjadi pakaian takwa yang kokoh itu. Dan ini adalah wahana kita untuk mengokohkan keimanan karena ditopang dengan benang-benang tadi, yaitu dengan keistiqomahan kita dalam beribadah. Kuncinya itu adalah di bulan Ramadan ini, manakala kita menyibukkan diri dengan kebaikan, maka kita tidak akan disibukkan oleh keburukan. Jadi pasti begitu. Kalau kita tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, ya pasti akan diisi oleh keburukan. Disinilah pentingnya kita perlu adanya program Ramadan pada diri kita, agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang bermakna dan berkualitas bagi pembentukan dan pengokohan iman kita. Yang kedua, agar hati ini semakin mantap, kita harus bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kualitas lahir batin. Rangkaian ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, itu kan sejatinya untuk membakar ya. Membakar sifat-sifat tercela dan lemak-lemak dosa yang ada dalam diri kita. Di samping sebagai sarana untuk mengasah jiwa, mengasah ketajaman pikiran dan kejernihan hati menuju perbaikan kualitas lahir dan batin. Memang meraih kemantapan iman itu memerlukan pendakian ruhani. Semakin kita dekat dengan Allah, maka akan semakin mantap dalam menjalani hidup. Tetapi apabila kita semakin kabur mata hati kita dan semakin jauh diri kita dengan Allah, maka semakin gelisah hidup ini akan dijalani. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, cara kita untuk memantapkan iman adalah kita senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah padaku,
maka aku akan mengingat kalian. Perumpamaan orang yang berzikir ibarat air yang dibutuhkan ikan. Tanpa ikan, saya ulangi, tanpa air, ikan itu akan lemah dan mati. Tanpa zikir, hati ini akan semakin lemah dan mati. Karena itu, dalam keadaan apapun, hubungan kita tetap tersambung dengan Allah melalui zikir. Karena zikir adalah obat dan nutrisi hati. Zikir itu harus berulang-ulang agar menghasilkan energi. Seperti kekuatan mesin yang ditentukan torsi dan daya menjadi makin kuat putaran zikir kita, semakin kuat pula daya rohaninya, kekuatan rohani kita. Berzikir bagi setiap muslim itu menjadi energi rohani. Karena dengan berzikir, seseorang akan semakin merasakan getaran ilahi, sehingga menghadirkan ketenangan dan kekhusyuan. Di bulan Ramadan ini, kita berada di bulan yang dimana Allah mengobrol semua pahala. Jadi setiap langkah kehidupan kita, setiap hembusan nafas ini hendaklah dihiasi dengan zikir. Semakin kuat zikir kita, maka ketentraman dan ketumakninahan dalam hidup itu akan kita rasakan gitu. Yang keempat, di dalam bulan Ramadan ini sebagai wahana kita untuk memantapkan hati, jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan iman. Kita sejatinya berlomba dengan kematian, dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Karena itu, mohonlah kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Sampai akhir hayat di kandung badan, mari kita pegang teguh agama yang satu ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Marilah para pendengar, kita terus menanam benih-benih kebaikan dalam hidup yang tidak terlalu lama ini, sehingga ketika menghadap Allah sudah berbekal amal soleh yang menutup lembaran hidup ini dengan husnul khotimah. Kita tidak tahu kapan Allah mengambil ajal kita, karena hidup dan mati setiap insan sepenuhnya di tangan Allah. Para pendengar yang berbahagia, karenanya mari pada awal-awal Ramadan ini kita berperang ya, melawan diri kita. Karena 11 bulan yang lalu kita hidup dalam kerasnya kehidupan, dalam keterasingan. Saatnya kita masuk di kampung Ramadan. Di sini kita diasah, di sini kita dituntun untuk menjadi insan-insan, menjadi orang-orang yang kuat itu ya. Karena Al-Munawi dalam Faidul Qadir itu pernah menyampaikan bahwa perjalanan dan perjuangan berat itu adalah perjuangan melawan nafsu diri sendiri, perjuangan melawan kemalasan, perjuangan melawan ketidaksiplinan diri. Bahkan kita pernah mendengar ungkapan ya,
Jika kita lunak pada diri sendiri, maka dunia itu akan keras kepada kita. Sebaliknya, jika kita keras pada diri sendiri, maka dunia itu akan lunak kepada kita. Karena itu, terus kita perkuat kebiasaan keras kepada diri sendiri. Keras itu maksudnya disiplin, kerja keras, pantang menyerah, tekun, serta berbagai sikap positif yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Dan upaya-upaya untuk mendisiplinkan diri ini sangat tepat sekali di bulan Ramadan, ya. Karena hanya dengan sikap tersebut kita akan menjadi manusia yang kokoh dalam menghadapi goncangan zaman. Ibarat naik kendaraan, zaman saat ini kan kita sedang melewati jalan yang penuh goncangan. Daya tahan dan kekuatan setiap muslim bukanlah sesuatu yang datang dan terbentuk secara instan, melainkan melalui proses penempaan dan kumpulan dari langkah-langkah kecil yang positif dan yang kita lakukan secara istiqomah. Inilah yang akan membentuk diri kita menjadi manusia-manusia yang kokoh, ya. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Islam memberikan resep bahagia. Bukan hanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi juga terbebas dari siksa neraka. Maka pesan kuat yang bisa kita tangkap dalam doa sapu jagat, ya, menunjukkan bahwa bahagia itu berjangka pendek dan berjangka panjang. Semoga mengawali di hari-hari pertama bulan Ramadan ini kita semakin tertuntun menjadi manusia-manusia yang kuat. Semoga Allah yang Maha Tahu setiap gerak hati kita, yang Maha mendengar setiap doa-doa kita, menuntun untuk menjadi pribadi yang terus bersyukur dan mengokohkan kesabaran di dalam situasi seberat apapun. Kita bisa tetap tenang dalam situasi apapun, sehingga bila saatnya kita kembali ke hadirat Allah, kita dalam panggilan ketenangan dan meraih husnul khotimah. Saya kira demikian yang bisa kami sajikan dalam kurma manis di hari ini. Semoga bermanfaat. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, ketenangan, kekuatan lahir dan batin, sehingga rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini bisa kita jalani dengan istiqomah dan tetap selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Ngawi, The Family Radio, radio keluarga Anda. Pak, Ki iki gak wis wayahe nggarap sawah. Ki durung mengko ragat anak sekolah. Piye iki solusine, Pak? Ya aja mek piye-piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis nggak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok padha karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei langsung cair. Bunga ringan, bunga putus di pemakaian, lan jenis pinjamane bulanan utawa merata. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan proses cepat tanpa survei langsung cair, bunga ringan,
BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman: menyerahkan BPKB asli, STNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Ngawi, Jalan Ahmad Yani, Beran Ngawi, atau depan kantor desa Beran. Telepon 0351 744 490. Cabang Barat, Jalan Maspati, Barat, Desa Karangsono, Kecamatan Barat, Magetan, atau depan SMP 1 Barat. Telepon 0351 865130. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata Prima Netra, penglihatan istri saya berangsur membaik. Tetes mata Prima Netra Pak. Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak. Bisa Bu, tetes mata Prima Netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Bana FM, Jalan Trunojoyo 119 Ngawi. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Untuk perasaan pas didengar, pas di hati, Bahana Radio. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Aku akan sabar menantimu kembali selama jalan dan sampai berjumpa lagi. Esok kita akan berpisah, tentu hari-hari kan jadi sunyi. Esok kita akan berpisah, tentu hati akan rindu sekali. Semakin lama kita berpisah, Semakin mesra saat berjumpa. malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita.
ku ragu untuk merelakan kepergianmu kasih. Mengapa hatiku berkata-kata seakan-akan berbisik bahwa kita tidak akan berjumpa lagi. Kepergianku hanya untuk kembali, kita berpisah untuk berjumpa lagi. Kecuali bila Tuhan menghendaki. Tentu saja kita harus rela hati karena kehendaknya itu yang terjadi. Besok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Aku akan sabar menantimu kembali. Selamat jalan dan sampai berjumpa lagi. Ku hanyalah seorang penghibur, penghibur di kala gundahmu. Tak pernah ku bayangkan ku kan menjadi bintang berdendang di panggung gembilang. Panggung megah bagaikan mimpi, tak pernah ku bayangkan ku di sini kan bernyanyi, kan berdendang bersama bintang-bintang. Lihat
Rasakan nikmatnya buah segar dari rasa sirup Delisio, Delisio, rasa buah asli 100% gula murni. Bermacam rasa, frambozen, melon, rosen, leci, orange, strawberry, jambu, koko, pandan. Sajikan selalu sirup Delisio, menambah ceria semua suasana. Delisio, pilihan keluarga, paling disuka sirup Delisio. Delisio, sirup Delisio, cita rasa yang teristimewa. Sirup Delisio terbuat dari 100% gula murni. Wis, pancen jos tenan top markoto. Ono apa to Pak Ne? Kok jas jos dhewe? Iki lho Bune, atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tandurane? Iya Pak, apik tenan Hasil tandurane. iki mundhak akeh ya. Lombok, semangka, melon, kentang lan sak panunggalane. Ya iki genah mergo awake dhewe iki nganggo pupuk semprot KCC Astro produksi CV Gemolong Suci. Apa sing pupuk KCC tutup ijo kae iku Ya Pak? dudu to Bune. Iki sing tutupe biru peteng. Tulisane ya cetha ngono kok. Spesial untuk tanaman sayuran, buah-buahan serta tanaman daerah dingin dan pegunungan. Walah, tutup biru peteng kuwi Kanggo to. lombok iso kentang, kubis, sawi, selada, seledri, terong, timun, Terus, tomat, terus kanggo buah duren, jeruk, mangga, melon, Oh, nanas, ngono to, Pak? pepaya, pisang, semangka, terus kanggo cengkeh, kakao, porang lan liya-liyane. Ngono to Pak. Lah terus Dadi iki pancen beda Bune, label kemasane, terus tutupe, kanggone lan uga regane. lah terus carane nganggo piye Pak? Wis wacanan dhewe ning kemasane. Aku arep ndang budal menyang Tegal iki, Bune. Pak, ono sing keri iki. Apa maneh sing keri? Pupuk KCC tutup biru peteng. Jare Kang Marjo nitip sampean. Oh iya ya, pupuk cair KCC. Untuk para santri. Tiada kata-kata yang dapat terucapkan dari bibirku ini. Betapa bahagia ku rasakan hati saat ini. Kekasih yang lama pergi kini telah kembali lagi, mengisi hari-hariku. Selamat tinggal sepi.